dalam mengucapkan doa itu setiap hurufnya dapat pahala 1 dikali 10. Robbi habli minas solihin, sudah berapa itu Pak? Yang kedua, dapat pahala kayak apa yang Allah tuntunkan. Kemudian status kalimatnya, keramatnya itu paling keramat, karena itu kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin hadirat jamaah musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Saya mendapatkan dikirimi saudara doa, sepenggal doa untuk bisa dimudahkan ke Mekah dan Madinah. Itu doanya begini. Saya cek di kitab-kitab termasuk kitab Al-Azkar, dalam kitab-kitab doa dan wirid dari Imam An-Nawawi, termasuk dari kitab-kitab Indo tidak ada. Alhasil ini doa ini rangkaian kalimat dari seseorang ulama lah, berbahasa Arab. Saya lihat, ya Allah mudahkanlah saya untuk ke Mekah, untuk berziarah ke Mekah, ke Madinah, ke makam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala situasi. Nah, seperti itu. Nah, ini minta diterjemahkan, terus minta dituliskan Latinnya, diterjemahkan, mau dihafalkan. Ya, saya kasih sambil saya beri penjelasan bahwa doa itu adalah permohonan, segala permohonan itu yang baik itu adalah kebaikan. Tetapi doa itu ada 3 macam. Ada doa yang kita ambil dari kalimat Allah di dalam Al-Quran, Pak. Misalkan doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin, seperti yang diamalkan oleh Pak Haji Rebu di Mekah, sehingga terus kemudian dapat Mas Faisal itu, ya, minta anak yang soleh. Doa-doa yang diambil dari Al-Quran itu ada yang paling istimewa. Kenapa? 1, di dalam mengucapkan doa itu setiap hurufnya dapat pahala membaca Al-Quran, pahala kebaikan 1 dikali 10. Robbi habli minas solihin, sudah berapa itu Pak? Itu dapat pahala huruf. Yang kedua, dapat pahala melafalkan ayat Al-Quran itu, ya, memakai apa yang Allah tuntunkan, itu pahala tersendiri. Kemudian status kalimatnya, keramatnya itu paling keramat, karena itu kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa. Jadi sebisa mungkin kita dalam berdoa itu mengambil doa-doa yang tertuang di dalam Al-Quran. Misalkan doa keselamatan dari Nabi, siapa yang dibuang itu? Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu termasuk doa penyerahan pada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil dari Al-Quran. Itu tikel matikel Pak fadilahnya. Termasuk
kekeramatan doanya itu sedemikian keramat karena itu kalimat langsung dari Allah sesungguhnya. Ya. Terus yang kedua, kalimat-kalimat doa yang dituntunkan atau yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil doa-doa itu dari hadis-hadis yang sahih, di mana beliau sangat banyak mengajarkan doa-doa di dalam dari kalimat yang beliau ucapkan, yang hakikatnya itu bukan kalimat karangan Nabi sendiri, ya, tapi merupakan kalimat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kita tidak mendapat pahala per huruf kalau kita berdoa memakai kalimat yang dituntunkan oleh Nabi, tetapi kita niatkan mengikuti tuntunan Nabi, maka kita mendapat pahala itba, mendapat pahala kesunahan mengikuti apa yang Nabi tuntunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai kekeramatan dari doa itu sangat keramat, di bawah kekeramatan Al-Quran. Kita Pak ya, kita itu kalau dapat, ya itu seperti tadi itu, dapat doa dari temannya kiai di Gresik tuh, yang diyakini sebagai orang yang alim, sebagai orang yang khusyuk, maka doanya dianggap keramat. Atau kita misalkan dari Allah Yarham, dari Kiai Sufyan misalkan, kita dapat doa dari beliau, kita nyabis, sowan, dikasih amalan doa oleh beliau, Allah Yarham. Kemudian doa ini karena dari beliau kiai besar, kita pundi-pundi Pak, ini doa keramat dari kiai besar, sebatas kiai Pak. Apalagi seharusnya kita menyikapinya lebih kalau doa itu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa yang keramat yang kedua, kekeramatan kedua adalah doa dari hadis-hadis yang sahih. Baru doa-doa dari para ulama susunannya, atau doa-doa dari kita sendiri yang hakikatnya kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan doanya itu yang keramat. Saya bilang ke saudara yang minta dituliskan Latin dan diterjemahkan tadi itu. Tetapi doa itu terutama adalah ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita di dalam berucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, meskipun doa itu kalau dari Al-Qur'an setidaknya kita mendapat pahala melafalkannya. Kalau dari hadis Nabi kita mendapat pahala itba'nya. Kalaupun tidak mengerti artinya. Tapi kalau tidak mengerti artinya ya hanya dapat pahala bacaan Al-Qur'an tadi. Dan kalau dari hadis Nabi dapat pahala mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Tetapi esensi doa itu tidak nyampe Pak, karena hati kita tidak memohon, tidak meminta kepada Allah. Kalau memang esensi hati di dalam meminta kepada Allah itu wajib harus tahu apa yang kita ucap. Maka berdoa itu dalam rangka esensi berdoa itu tadi boleh bahasa Madura, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Cina, itu boleh. Dalam konteks bahwa hati kita, jiwa kita mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, dan itulah syarat sambungnya maksud hati kita kepada Allah, sehingga Allah akan memberi, sehingga Allah akan mengkabulkan doa itu atau permohonan itu. Kalau sekedar melafalkan kalimat yang kita tidak tahu artinya, kalau kalimat itu dari Al-Quran, maka kita mendapat pahala per hurufnya. Kalau kalimat itu dari hadis Nabi, dari sabda Nabi, dan kita memang niatkan mengikuti apa yang Nabi ucapkan, maka kita sebatas mendapat pahala mengikuti Nabi. Tapi doanya nggak nyampe Pak. Gimana mau nyampe Om? Nggak tahu maksudnya. Maka ini hati-hati. Kalau berkesempatan umroh maupun haji, keliling, tawaf, atau adegan apapun, ketika doanya itu dituntun oleh satu orang mutawif. Mutawifnya berdoa dengan panduan buku, bisa jadi mutawifnya sendiri juga nggak ngerti artinya. Jamaahnya hanya bilang amin, 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 seperti itu.
Nah, itu kalau nggak ngerti artinya ya gimana? Namanya permohonan, permintaan, tapi tidak tahu yang diucap. Nah, kalau kalimat itu tadi, sekali lagi, kalau kalimat itu tadi dari Al-Quran, sebatas mendapat pahala membaca Al-Quran per huruf. Kalau dari Nabi, dan kita memang mengikuti Nabi, bahwa Nabi berdoa dengan kalimat itu, kita dapat pahala kesunahan. Tetapi isi permintaannya tidak Allah kabulkan, karena memang kita hakikatnya tidak meminta gitu, karena tidak ngerti artinya. Kakak, no, ayo sini dulu, nanti, ya nanti, ya itu ya Bapak sekalian, itu doa. Jadi sekali lagi kita berhati-hati agar tidak terjadi, apalagi kalau misalkan satu kalimat berbahasa Arab itu hakikatnya tidak dari Nabi, kemudian ini dianggap dari Nabi, itu sudah berdusta. Hati-hati betul, karena resikonya banyak. Disiapkan tempat duduk permanen di neraka, dari api neraka, kalau berbicara bohong mengatasnamakan Nabi SAW. Nanti yang akan datang kita sambung, kita akhiri yang kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.